Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Oleh karena itu, saya tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin, tapi tetap untuk kita keistiqomahan di dalam majelis ini, saya ingin bacakan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini disepakati kesahihannya dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salama bainakum. Rawahu Imam Al-Bukhari Muslim. Ini merupakan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seringkali kita sudah ceritakan biografi beliau, yang dulunya sebelum Islam bernama Abdul Syamsin, kemudian dirubah oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namanya menjadi Abdurrahman. Oleh karena itu nama lengkap beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani, yang dikatakan oleh para ulama sangat banyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. Alhamdulillah salam kepada Bapak Lurah kita, Bapak Wahyu, semoga Allah juga berikan sehat walafiat kepada beliau. Jadi Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai mencapai 5.374 hadis. Artinya lebih dari 5.000, sekitar 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Dan meninggal dalam riwayat tahun 59, ada yang mengatakan tahun 60, ada juga yang mengatakan tahun 58 Hijriah, tapi yang lebih kuat mengatakan 60 Hijriah. Dan saya tidak ceritakan lagi tentang biografi beliau karena sering kita ceritakan di pelajaran hadis kita. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci surga adalah iman. Seandainya kita menjadi orang terkaya di dunia pun akan rugi kelak di yaumil qiyamah kalau kita tidak beriman kepada Allah. Karena Allah sudah kasih modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti dengan diberikan keimanan. Berapa banyak orang-orang dulu sampai sekarang bapak ibunya orang beriman tapi anaknya tidak beriman. Berapa banyak orang yang bapak ibunya beriman tapi anaknya tidak, atau sebaliknya, bapak ibunya tidak beriman, orang non-Islam, orang kafir, tapi anaknya beriman. Semoga kalau hari ini Allah berikan kita, dijadikan kita sebagai orang yang beriman, semoga iman ini terus dimantapkan, dikuatkan, ditancapkan dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Bahkan kita mohon kepada Allah, semoga kelak nanti saat datang ajal menjemput kita, kalimat yang terakhir adalah kalimat la ilaha. Ini adalah kalimat iman. Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Insyaallah kita digampangkan saat akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti kita dimudahkan tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Bila tadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling cinta, saling kasih, saling sayang. Subhanallah. Bagaimana kalau orang yang marah-marah beriman, tapi kata-kata iman di sini yaitu al-iman, yaitu iman yang kamil, iman yang sempurna. Maksudnya Nabi, siapa kita nih yang siapapun jabatannya, kaya bagaimanapun tidak akan bisa masuk surga sampai beriman. Dan iman itu tidak akan tumbuh dengan sempurna sampai kita saling mencintai, saling kasih sayang di antara kita. Makanya di dalam surat Al-Hasyr Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang
yang bakal dicintai dan termasuk orang yang dapat stempel iman dengan iman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah yang hatinya tidak ada ghil. Ghil itu apa? Kebencian, kedengkian lilladzina amanu, dengan orang yang beriman. Walaupun maaf, boleh jadi beda madhabnya, boleh jadi beda manhajnya, beda fikihnya, beda tata cara ibadahnya, tapi kita tahu dia sudah memenuhi syarat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mari kita rapatkan barisan, kita jaga persaudaraan, kita jaga persatuan, kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insya Allah Allah akan menjadikan kita orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Siapa kita mau menyatukan pendapat seluruh umat Nabi Muhammad? Siapa kita? Sebelum kita ada Imam Abu Hanifah, sebelum kita ada Imam Malik, sebelum kita ada Imam Syafi'i, ribuan atau ratusan tahun yang lalu sudah ada Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu pakar-pakar. Imam Abu Hanifah jenius, IQ-nya di atas rata-rata. Imam Malik, Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal? Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad itu 1 juta hadis sudah hafal, tapi tetap saja tidak bisa menjadikan satu madhab. Ada madhab Hambali, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi, sampai sekarang ada madhab-madhab itu. Dia untuk menyatukan nggak bisa. Itu pakar-pakar itu jangan dibilang tidak ada lagi. Seandainya semua ulama berkumpul menjadi satu untuk menyamai satu imam 4 tadi, sulit untuk rasanya mendapatkan apa? Kesamaan ilmunya. Imam sekelas itu tetap saja sampai sekarang ada pemahaman yang berbeda. Begitulah kita. Siapa kita ingin menyatukan semua pendapat, tapi yang bisa adalah tidak memperbesar perbedaan pendapat tadi, bisa menghormati perbedaan pendapat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai itu Nabi Muhammad SAW menyarungkan pedangnya untuk ditaruh. Sebelum ditaruh, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, apakah kamu akan meletakkan pedang? Iya, kata Rasul. Sungguh aku diperintahkan oleh Allah untuk kembali menyarungkan pedangku menuju ke Bani Quraidah, orang Yahudi. Orang Yahudi yang ternyata bersiap-siap ingin mengkhianati Nabi. Akhirnya Nabi menyarungkan pedang lagi dan bilang sama sahabat semuanya, "Hai para sahabatku, ayo kita langsung ke perkampungan Bani Quraidah." Untuk apa ya Rasulullah? Dia sudah siap-siap mengkhianati kita tadi. Allah menyuruh kita untuk memerangi mereka. Jangan kalian sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Jangan kalian sholat zuhur sebelum sampai di kampung Bani Quraidah. Mereka belum sholat zuhur. Waktu sudah mau masuk, sudah masuk tuh, mau masuk asar. Karena perintah Nabi, mereka akhirnya rame-rame berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, zuhur sudah mau habis. Sebagian sahabat bilang, ini sudah zuhur mau habis, lebih baik saya sebagian sholat akhir, sebagian sahabat sholat zuhur. Tapi sebagian bilang, ini mau habis waktunya, nggak masalah. Kata Nabi, jangan sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Tetap saya sholat di Bani Quraidah. Benar, masuk di perkampungan Bani Quraidah, ternyata sudah masuk waktu asar. Akhirnya dijamak, sebagian lagi nggak dijamak. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah, minna di antara kita sudah sholat zuhur ya Rasul. Yang satu lagi ya Rasulullah, kita nggak mau sholat zuhur kecuali berkampungan Quraidah seperti yang kau katakan. Rasulullah tersenyum. Yang sholat zuhur sebelum sampai di Bani Quraidah bagus. Yang sholat di Bani Quraidah waktu zuhurnya di waktu asar bagus. Semuanya disenyumi oleh Nabi Muhammad SAW. Perbedaan yang sangat mencolok. Begitulah Nabi mensikapi perbedaan di antara para sahabat dalam bab fikih. Yang satu berpikir yang penting Nabi bilang Bani Quraidah mau masuk zuhur, nggak zuhur saya ngikut. Yang satu lagi nyuruh ke Bani Quraidah mungkin kalau belum masuk waktu asar. Tapi kalau sudah masuk waktu asar, sholat di sini. Punya pemikiran sama, dalam pemikiran berbeda dengan hadis yang sama. Itu semua disenyumi oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman kepada wa
tadkhulul jannata hatta tahabu, dan kalian tidak akan bisa kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencinta. Sampai begitu Nabi nggak diem, langsung Nabi bilang, afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, maukah kalian aku kasih tahu sesuatu yang kalau kalian lakukan sesuatu ini tahabbtum, kalian akan menjadi saling mencinta. Itulah Nabi. Nabi itu kalau melarang sesuatu pasti kasih solusi untuk yang benar. Ini salah, ini yang benar. Ini nggak boleh, ini yang boleh. Begitu yang diajarkan Rasulullah. Makanya kita kalau mau melarang sesuatu, pikirkan dulu apa yang kira-kira bisa dilakukan. Kata para ulama, Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita melarang sesuatu, kasih jalan keluarnya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nggak diem begitu. Illallah, kecuali begitu juga khamr dilarang, narkoba dilarang, sabu dilarang. Yang halal ini ada kalau kita melarang ini, zina dilarang, nikah silakan. Jadi jangan zina dilarang terus, gimana kan bingung orang nih mau ngapain nih, syahwatnya mau kemana, dikasih nikah. Jadi ada, begitulah kita. Jangan menghidupkan tahun-tahun dengan pesta-pesta, dengan trompet, ntar pada tembok, pada trompet. Kita kemarin pada niam trompet semuanya, urusannya malaikat disofil ikut untuk gak Jumat kemarin dulu tahun baru. Artinya trompet jangan, terus bikin pasang-pasang jangan. Tapi apa yang kita tahun baru libur, orang mau ngapain? Diem di rumah, nggak bisa di rumah. Anak-anak muda libur, diem di rumah gitu. Kasih solusinya. Kalau mau keluar juga, mendingan ke masjid. Lebih baik yang mulai, mendingan dikir. Dan dengan majelis, kata para ulama, dengan majelis seperti ini bukan hanya teori. Kalau kita belajar lewat YouTube itu hanya teori begini, tapi dengan majelis datang akan praktek langsung bagaimana kita bersikap berbeda dengan saudara kita, bagaimana terjadi perselisihan kadang-kadang, bagaimana menyelesaikan. Jadi bukan hanya teori plus langsung praktek dalam lapangan kita. Makanya kalau kita ngaji ngambil syariatnya Rasul mudah sekali. Jadi gampang ngetarain syariat Nabi apa bukan. Kalau susah itu bukan syariat Nabi. Syariat Nabi itu gampang, yassir wala tu'assir, kasih kemudahan, jangan bikin bikin sulit. Ada yang ngajarin masuk surga itu susah, sampai-sampai kebanyakan kalau mati neraka semua. Jangan. Umat Islam insya Allah masuk surga semuanya, amin. Kalau tidak suka silakan, tapi jangan mencela pribadinya apalagi. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi mencela-cela atau menyalah-nyalahkan di dalam orang-orang yang dianggap ulama. Misalkan antum tidak setuju dengan beliau, jangan dicela. Ini merupakan adab yang sangat-sangat buruk. Subhanallah. Saya lihat dari satu persatu semua yang dinasihatkan, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Ini tentunya luar biasa yang beliau sampaikan. Jangan terkesan ini ngajarkan perpecahan dan seterusnya. Tidak ada sama sekali. Itulah yang diajarkan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu sekali lagi, insya Allah majelis kita ini ukhuwah akan tumbuh di majelis taklim silaturahim ini, insya Allah. Inilah tentunya yang bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah, sebagai pertemuan pertama di tahun 2019. Sekali lagi karena kita kemarin libur hampir setahun, selibur sebulan. Ini baru pengajian, saya juga baru aktif pengajian di masjid dan di kantor, baru mulai pembukaan. Jadi insya Allah ke depan Allah berikan istiqomah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu